Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang mulia ini, saya melalui mimbar mengajak pada hadirin, mari bersama-sama kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, menjadi hamba Allah yang selalu memuja dan memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan rahmatnya, atas anugerahnya, sehingga kita di siang hari ini masih bisa memenuhi, masih bisa mentaati apa yang menjadi kewajiban kita, ibadah mingguan kita, ibadah pekanan kita, yaitu menunaikan salat Jumat di Masjid Syuhada yang kita cintai ini. Kita doakan semoga saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang barangkali hari ini berhalangan menunaikan salat Jumat, mudah-mudahan di Jumat-Jumat yang akan datang beliau-beliau, mereka-mereka bisa menunaikan salat Jumat sebagaimana yang kita kerjakan di siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, keturunan kita, termasuk kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya mengajak pada hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan, menguatkan, memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ketakwaan yang kita usahakan, mudah-mudahan ketakwaan yang kita upayakan adalah ketakwaan yang maksimal, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita di hadapan Allah menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ayat di muqaddimah yang saya baca ada di surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-8. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Hari ini, di hari kiamat kelak, wal waznu yauma idzinil haq, di hari kiamat nanti akan ada satu hitungan, akan ada satu timbangan
akan ada satu hisab yang itu hanya benar adanya. Tidak ada satupun yang bisa dimanipulasi. Tidak ada satupun hitungan amal manusia yang bisa dicurangi. Tidak ada satupun kegiatan manusia yang bisa dianggap tidak ada. Tidak bisa dinafikan. Semuanya hanya benar dan benar adanya. Wal waznu yauma idzinil haqq. Hari ini, hari kiamat nanti, maka semua hitungan manusia, semua hitungan amal manusia hanya ada kebenaran dan kebenaran. Kemudian faman sakulat mawazinu, barang siapa yang di saat itu di hari kiamat kelak timbangan amalnya itu lebih berat kebaikannya ketimbang keburukannya, maka janjinya Allah di akhir ayat faulaika humul muflihun, merekalah nanti orang-orang yang beruntung. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ayat ini sederhana. Ayat ini hanya bersifat informasi, dan ternyata kalau kita kaji dari tafsir-tafsir yang ada, semuanya mengarah bagaimana nanti di akhirat tidak ada satupun yang bisa menutup-nutupi, tidak ada satupun orang yang bisa mengelabui dari hukum Allah. Mungkin di dunia kita masih bisa main-main dengan hukum. Mungkin di dunia kita bisa main-main dengan persoalan hukuman, persoalan amal kita. Tetapi yakinlah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, besok di hari akhirat semuanya akan nampak jelas, semuanya akan kelihatan dengan sebenar-benarnya. Dan sekali lagi, beruntunglah orang yang sejak di dunianya ini membekali dirinya dengan amal-amal yang bisa memperberat timbangan amalnya besok di hari akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita bicara tentang amalan apa yang bisa memberatkan timbangan kita, timbangan amalan kita di akhirat, apa saja yang bisa kita kerjakan? Tentu banyak hal yang bisa kerjakan. Tetapi dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia untuk merenungi beberapa ayat saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Apa saja yang bisa mengantarkan amalan kita, apa yang bisa mengantarkan timbangan amalan kita besok menjadi timbangan yang berat dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Satu, bagaimana kita memperberat timbangan adalah dengan cara memperbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat yang saya catat di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 189. Kemudian di surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 200, dan surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha la'allakum tuflihun. Katakan Muhammad, la yastawil khabisu wat thayyib. Katakan Muhammad kepada umatmu bahwa tidak akan sama. Apa yang tidak sama? Al khabisu wat thayyib. Perbuatan yang keji dan perbuatan yang baik itu tidak mungkin sama. Walau a'jabaka kasratul khabis. Meskipun perbuatan keji, perbuatan curang, perbuatan yang tidak baik itu banyak menimbulkan kekaguman banyak orang. Wah, dia hebat. Wah, dia luar biasa. Tetapi sebenarnya dia sedang melakukan kecurangan. Padahal dia melakukan satu keburukan. Padahal dia sedang melakukan ketidakbaikan. Meskipun semua dibuat terpana,
Meskipun semua dibuat kagum, tetapi Allah menegaskan la yastawil khabisu wat thayyib. Tidak mungkin sama antara yang baik, antara yang jelek, antara yang khabis dan thayyib, tidak akan sama. Maka penekanan di akhir ayatnya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah. Apa definisi takwa yang sering kita dengar dari para ulama adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Hindari semua larangan-larangan Allah dan kerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah hakikat dari takwa. Yang kedua, apa yang bisa kita kerjakan supaya nanti kita menjadi beruntung di hari akhirat adalah tidak memakan barang riba. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu memakan harta riba mudha'afatan, apalagi yang berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu semuanya beruntung. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ini ikhtiar kita ketika ada di dunia. Karena besok di hari akhirat tidak ada lagi revisi, tidak ada lagi remedi, tidak ada lagi perbaikan. Semuanya ditentukan dari sejak kita di dunia ini. Oleh karena itu, berbagai upaya mari kita usahakan bersama-sama. Termasuk kita bisa menghindari makan riba. Kita bisa menjauhi segala praktek ribawi, praktek-praktek yang mengarah kepada riba. Karena di sosial media banyak sudah kita dengar cerita-cerita bagaimana konsekuensi orang yang memakan riba. Bagaimana kejadian-kejadian yang luar biasa ketika kita melihat di sosial media. Bagaimana orang ditunjukkan oleh Allah, inilah akibatnya orang yang memakan riba. Meskipun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua perbuatan buruk kita itu ditampakkan azabnya di dunia. Meskipun tidak semua perbuatan baik kita ditampakkan manfaatnya, hikmahnya, tidak semua yang ditampakkan. Allah hanya menampakkan 1-2 saja, tidak semuanya ditampakkan. Tapi di ayat ini jelas mengatakan la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dengan menghindari hal-hal yang bersifat ribawi, bersifat yang mengarah kepada riba, insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, bagaimana kita berusaha, bagaimana nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang beruntung, adalah tidak meminum khamr dan tidak bermain judi. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 90, surat yang kelima, ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, sesungguhnya judi, sesungguhnya sajian-sajian yang diperuntukkan untuk selain Allah, dan sesungguhnya azlam, uji nasib, adalah rijsun min amalis syaiton. Itu bagian dari kerjaannya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hindarilah supaya kamu semua menjadi orang yang beruntung. Sekali lagi, ini ikhtiar kita supaya kita nanti beruntung di hari akhirat. Judi, khamr, sesaji atau sajian yang tidak diperuntukkan oleh Allah, dan azlam, mengundi nasib,
adalah perbuatan setan. Kita sudah berkali-kali diingatkan di ayat lain. Takutlah, hindarilah, jangan mendekat-dekat dengan setan, karena setan itu adalah aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kalau kita sudah tahu bahwa perbuatan-perbuatan itu, kalau suatu hal yang kita sebutkan di surat Al-Maidah ayat 90 tadi itu adalah bagian dari pekerjaan setan, maka selayaknya kita sebagai orang yang beriman, selayaknya orang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, seharusnya kita menghindari, kita semaksimal mungkin menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh setan. Kenapa? Khomer, kalau bahasa kita barangkali dengan bahasa yang lugas adalah miras, itu untuk dihindari, karena Allah di surat Al-Maidah ayat 91 menegaskan lebih detail. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu tidak lain, dia menyusup melalui khamr dan judi itu, ingin ayyuqi'an, ingin menanamkan, ingin menyelipkan di antara kamu semua. Apa yang ingin diselipkan oleh setan? Al-adawata wal baghdha, yaitu sifat, sikap permusuhan dan sikap kebencian. Fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah, dan karena khamr, karena miras, karena judi itu, wa yasuddakum an dzikrillah, dia pasti akan menjauhkan dirimu dari mengingat Allah. Wa anis shalah, bahkan khamr dan judi itu bisa menjauhkan seseorang dari melaksanakan sholat. Fahal antum muntahun, mudah-mudahan kamu semua termasuk orang-orang yang bisa menjauhinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita usahakan supaya amalan kita bisa memperberat timbangan kita adalah, yang keempat adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Tercatat di 3 surat, surat Al-A'raf, surat Al-Anfal, dan surat Al-Jumu'ah. Di surat Al-Jumu'ah yang paling kita sering dengar, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika sholat sudah ditunaikan, fantasiru fil ardi, maka bertebaran kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah fadilah-fadilah dari Allah, wadhkurullaha katsiran, dan zikirlah pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Apa harapannya? La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu semua termasuk orang yang beruntung. Yang kelima yang bisa kita kerjakan adalah berbuat baik. Di surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah kamu semua, wasjudu, dan sujudlah kamu semua, wa'budu, dan beribadahlah kepada Allah, wa'budu rabbakum, dan beribadalah kepada Tuhanmu, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kamu sekalian, la'allakum tuflihun, semoga kamu kelak di hari akhirat akan menjadi orang yang beruntung. Yang terakhir, dari catatan yang kami sampaikan di waktu yang singkat ini, maka kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita beruntung adalah dengan cara bertaubat. Taubat dengan cara menjauhi perbuatan, dengan berazam dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan itu, dan dengan tekad bulat menjauhi perbuatan-perbuatan yang maksiat. Apa perintah dari Allah? Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun
la'allakum tuflihun. Taubatlah kepada Allah secara keseluruhannya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu besok menjadi orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kami sampaikan di waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah di akhir khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita di siang hari ini termasuk doa yang didengar, doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir umurana umura dunyana wa akhiratana. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rfa'na darajatina wa darajati auladina fid dunya wal akhirah bil ilmi wal iman wat taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.